Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu a'lam. Hadirin jamaah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali segala puji dan syukur kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang ke-14 Ramadan. Insyaallah kita laksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana puasa ini menjadi ibadah yang spesial yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin. Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang rinci tuntunannya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, katakanlah seperti sholat, Allah tidak merinci bagaimana cara melaksanakannya, berapa jumlah rakaatnya. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian mau sholat, lihat aku, kata Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kemudian ibadah lain seperti zakat juga seperti itu. Allah tidak rinci bagaimana sampai jumlahnya senisab, bagaimana haulnya, tidak dirinci. Tapi yang ada di dalam Al-Quran itu hanya penerima. Ada penerima zakat itu 8 asnaf. Tapi puasa itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari 183 sampai 187. Di situ lengkap tuntunannya. Bagaimana sejarahnya puasa, apa tujuannya kita berpuasa, kapan mulai, kapan selesai, berapa lama, kemudian siapa yang boleh berbuka di tengah hari, siapa yang boleh tidak puasa, siapa yang wajib puasa, apa yang boleh dilakukan di malam hari dan apa yang tidak boleh dilakukan di siang hari, lengkap. Ini ibadah yang spesial Allah berikan kepada kita, sehingga pahala puasa ini, kata Allah dalam hadis qudsi, katakan beliau sendiri yang akan memberikan nanti.
Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang mau balasnya. Hadir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama seperti sholat, tidak sama seperti zakat. Itu akan tercatat, dicatat malaikat. Tapi khusus puasa, Allah katakan, Awsomuli wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara bagaimana sejarahnya puasa, bagaimana tujuannya berpuasa, karena ini sudah sering dibahas dan disampaikan. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya 183. Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa yang sakit. Melihat redaksi ayat ini, maridan, ini dalam kaidah bahasa Arab namanya nakirah. Nakirah itu umum. Artinya maridun itu sakitnya tidak dirinci Allah, tidak disebutkan oleh Allah apakah sakitnya berat atau ringan. Tetapi kalau Allah katakan al-marid, maka itu ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, maka jelas penyakitnya, ditentukan penyakitnya. Kalau penyakitnya seperti ini, barulah boleh berbuka. Tapi di ayat ini Allah katakan asal sakit, karena dia adalah nakirah, umum pengertiannya. Asal sakit boleh berbuka, besok ganti di hari lain. Bagaimana sakitnya? Tentu kita sendiri yang mengukur, Bapak. Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang mengukur. Kira-kira dengan sakit yang seperti ini sudah pantas tak saya berbuka? Sudah bolehkah saya berbuka? Sudah layak tak saya berbuka? Kalau sudah layak rasanya, berbuka. Boleh berbuka, besok ganti di hari lain. Akan tetapi seketika kita mengalami suatu penyakit, datang kita ke dokter, sampai di dokter menyarankan, Bapak silakan minum obat secepatnya, kalau tidak fatal akibatnya. Kalau seperti ini bukan boleh berbuka lagi, akan tetapi sudah wajib berbuka. Kenapa? Karena menyelamatkan nyawa kita. Kalau keselamatan diri kita terancam, maka itu sudah wajib kita berbuka. Jadi kembalikan ke iman kita. Kalau ini penyakitnya, kira-kira sudah pantas tidak kita berbuka? Kembalikan ke iman. Hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah tidak rinci apa penyakitnya, dan tidak sebutkan apakah penyakitnya berat atau ringan. Kemudian pada berikutnya, au ala safarin. Au ala safarin, safar. Safar ini tentu berbeda dengan musafir. Kalau musafir kita telah melakukan perjalanan. Dalam sebuah tafsir kita baca, safar itu berbeda dengan musafir. Karena musafir itu adalah masdar, sudah terjadi perjalanan. Tapi kalau safir itu belum terjadi perjalanan, belum melakukan perjalanan. Inilah bedanya maridun dengan safar. Kalau marid, dia masdar, penyakitnya sudah terjadi, baru boleh berbuka. Akan tetapi safar ini belum terjadi perjalanan, kita sudah pasti berangkat, tiketnya sudah ada di tangan. Jam 10.30 mesti berangkat. Kalau sudah seperti itu, namanya kita safar. Boleh dari pagi tidak puasa, boleh dari pagi tidak puasa. Andaikan terjadi nanti pembatalan, maka itu di luar kekuasaan kita. Cukup ganti di hari lain saja. Tapi kalau musafir itu sudah melakukan perjalanan, nah, kalau tidak sanggup boleh berbuka. Jadi orang safar, orang musafir boleh berbuka jika tidak sanggup melanjutkan
puasanya. Begitu juga dengan orang yang sakit, boleh berbuka kalau tidak bisa melanjutkan. Akan tetapi kamu sakit tapi kamu sanggup melanjutkannya, kamu musafir kamu sanggup melanjutkannya, itulah yang lebih baik kata Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itulah yang lebih baik. Kalau kita sakit lalu kita rasa-rasa ini sanggup rasanya, lanjutkan. Kalau kita mau sakit rasanya masih sanggup, lanjutkan. Maka itulah yang lebih baik. Kemudian wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ada wa 'alal ladzina. Kenapa Allah hanya mengatakan wa 'alal ladzina yutiqu? Kenapa tidak dikatakan Allah wa 'alal ladzina la yutiqu? Karena artinya di sini tidak sanggup. Barang siapa yang tidak sanggup berpuasa, boleh tidak puasa. Siapa yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sudah tua renta, usianya sudah lanjut, kira-kira 85-90 tahun ke atas, sudah boleh pikun dan didik. Kalau sudah seperti itu, boleh tidak puasa. Apakah mesti diganti dari lain? Tidak, cukup bayar fidyah saja. Kemudian orang yang sakit, sudah sakit menahun, dan barangkali secara lahiriah tidak mungkin lagi sehat, orang seperti ini boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah saja. Kemudian siapa lagi yang boleh tidak puasa? Bukan boleh tidak puasa, boleh dia berbuka tapi cukup bayar fidyah saja, yaitu orang yang bekerja berat. Siapapun yang bekerja berat, kira-kira diukur dengan iman kita, kerja kita ini berat atau tidak? Karena banyak juga orang bekerja berat tapi imannya kuat, sanggup dia berpuasa. Banyak orang bekerja berat, dari pagi dia kerja, tengah hari dia istirahat, sampai sore. Tidak sedikit. Dan ini berbeda nilai puasanya dengan orang-orang yang dari pagi sampai santai tidur-tidur. Sementara ada orang yang dari pagi sudah bekerja, lalu siangnya istirahat tidur. Itu akan berbeda nilai puasanya dengan kita yang santai-santai. Bagi orang pekerja berat, dia boleh berbuka di saat dia tidak sanggup lagi melanjutkan puasanya. Tapi dia mesti harus bertarawih, dia mesti harus sahur, dia mesti harus puasa dari pagi. Kalau tidak bisa melanjutkan puasanya, boleh berbuka. Ini khusus bagi orang pekerja berat dan tidak perlu diganti di hari lain. Pekerja berat ini adalah orang yang setiap hari bekerja berat, bukan hanya di bulan Ramadan saja bekerja berat, tapi setiap hari sepanjang tahun itu pekerjaannya. Andaikan dia tidak bekerja, maka tidak akan makan anak bininya. Maka untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya, dia mesti bekerja. Orang seperti ini wajib puasa dari pagi, wajib sahur, kemudian dia harus mesti bertarawih. Akan tetapi kalau tidak sanggup, dia boleh berbuka di tengah hari, cukup bayar fidyah saja. Fidyah itu adalah tebusan. Berapa kira-kira fidyah satu orang? Memang dalam Al-Quran dikatakan hanya satu orang miskin, itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau sanggup kita 10 orang fakir miskin besok sore, maka itu lebih baik. Berapa ukurannya? 1 mud, kira-kira 1 liter beras makanan pokok kita yang berlanjut tidak didatarkan. 1 liter beras berlanjut tidak didatarkan setiap hari. Bagi orang yang tidak sanggup puasa, yang tidak lagi, yang boleh tidak puasa seperti orang tua yang sudah renta tadi, maka fidyahnya sama seperti itu, termasuk orang bekerja berat. Cukup bayar fidyah, tebus
Andaikan ada anaknya yang bisa membayarnya dengan puasa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia masih hidup, maka cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka hutang-hutang puasa akan menjadi hutang ahli waris anak-anaknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu rinci tata pelaksanaan puasa, tuntunan puasa di dalam Al-Quran, mulai dari 183 sampai 187. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun.